ini dimajukan lalu khobarnya, inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Nah, seharusnya ini la ayatnya ini yang didahulukan, tapi ini namanya takdim wa takhir. Sesungguhnya dalam segala penciptaan langit dan bumi dan apapun yang terjadi di antara langit dan bumi, apapun bentuknya, baik dalam keadaan aman, perang, dalam keadaan susah, senang, dalam keadaan apapun bentuknya yang kita lihat sekarang, yang kita rasakan sekarang, yang akan datang, dan yang masa lalu. Nah, waqtilafil laili wan nahari, dan perselisihan siang dan malam. Maka para ulama ini dalam ilmu qalaghah menyebut siang dan malam artinya pergantian segala hal. Susah senang, sakit sehat, kaya miskin, sempat sempit, kemudian segala pergantian rotasi, baik yang datang maupun pergi, yang tambah maupun kurang. La ayatin, itu sebuah tanda untuk menunjukkan kuasanya Allah. Tapi yang bisa memahami bahasa Allah seperti itu liulil albab, bagi orang yang punya akal, bagi orang yang punya hati. Sehingga kekecewaan kita atau ketakutan kita pada sesuatu yang kita bayangkan itu menunjukkan kita sama sekali tidak beriman. Yang lagi, ketakutan kita, kekhawatiran kita tentang apapun yang akan terjadi itu menunjukkan kita sama sekali tidak beriman. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Quran ini, sungguh kita tidak pernah punya akal. Karena Allah menyebut inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam penciptaan seluruh lapis langit dan bumi. Berarti apa yang ada di antara keduanya termasuk juga keadaan aman, keadaan perang, keadaan apapun bentuknya itu yang terlihat di depan kita itu, baik yang kita sukai maupun tidak sukai. Waqtilafil laili wan nahar, pergantian sakit sehat, sempat sempit, pergantian semua itu. Ayat itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengendalikan semuanya. Sehingga orang-orang yang betul memiliki hati tidak pernah lari dari apapun. Karena bagaimana mungkin kita lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin kita menghindar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Maka dikatakan ma qadaka syai'un mithlul wahmi, tiadalah yang menghantui hidup seseorang baik itu yang dia khayalkan, yang dia takutkan tentang sesuatu yang akan terjadi, itu menunjukkan bahwa dia itu makomnya makom waham. Makom waham itu yakin, zon, syak, waham. Makom di bawah syirik, makomnya di bawah syak, makom di bawah munafik. Kenapa contoh? Kita berpikir seandainya mungkin kita punya ini, kita senang. Padahal belum tentu. Kenapa kita menganggap bahwa kalau kita buat itu kita senang? Karena kita secara hati, secara akal masih melihat manfaat itu bersumber dari apa yang kita hayalkan itu. Paham ya? Yang kedua, rasa takut. Oh, dipani, diwar petang, lau narasela, malik rampok beka. Itu menunjukkan bahwa kita secara batin masih memandang mudarat itu bersumber dari itu. Berarti kita sudah
tidak lagi memandang manfaat mudarat bersumber dari Allah. Berarti kena makom kita waham. Jadi gampang ngecek iman apa enggak, cek langsung. Kalau ada kekhawatiran dengan masa depan, berarti kau menganggap sesuatu yang kau khayalkan itu mendatangkan mudarat. Maka hilanglah ayat yang mengatakan bahwa alladzina yad'una min dunihi la yamliku syai'an wa la naf'a. Sesuatu yang mereka panggil selain Allah itu tidak akan mendatangkan manfaat mudarat. Tapi dalam keyakinannya nanti kalau begini dia akan begini. Terikatlah dia dengan keyakinan bahwa keburukan itu bersumber dari makhluk sehingga dia takut dengan makhluk itu. Contoh, Bani ini ada berdua sihir, membakar sihir telan iman batal syahadat seketika itu juga. Na'udzubillah. Karena kita menganggap meyakini bahwa keburukan itu sudah datang dari dia. Padahal kita baca makan masya Allah kana malam yasha lam yakun wala. Kita baca tapi kita tidak pernah yakin masya Allah kana, apa yang dikehendaki ditetapkan oleh Allah pasti terjadi, tidak bisa ditahan. Malam yasha lam yakun, apa yang tidak dikehendaki ditetapkan ditakdirkan Allah mustahil akan terjadi. La haula wala quwwata, tidak ada daya upaya dari diri saya dan mereka pun kecuali illa billahil aliyil azim. Nah, inilah yang membuat kenapa orang sencolet, sengeger, sempegik, senteguh itu jadi kafir. Karena masih melihat manfaat mudarat bersumber dari selain Allah. Ini dalam ilmu kita, tapi jangan menghukumi orang. Karena makomnya di sana, tapi dalam makom ini seperti itu. Karena masih menganggap manfaat mudarat bersumber dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi secara zahir akan terlihat efek. Bani ini takut mati, tapi menganggap bahwa kemampuan dia yang bisa membunuh kita, yang bisa mempercepat takdir Allah, gugur iman. Oh, nanti yang terjadi peceklik, lamun dia pegawai, dengan OKP, dengan mau senang. Berarti menganggap bahwa kerja ini, barang ini mendatangkan manfaat bagi dia. Hilanglah innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini maksudnya ayat ini. Nah, ini satu ayat ini. Sehingga kalau kita timbang dengan ini, kalau orang itu tidak berkeyakinan seperti ini, berarti mereka orang gila. Karena ayat mengatakan la ayatin liulil albab lidawil uquli. Ini ayat hanya bisa dimengerti, dipahami orang yang punya akal saja. Kalau orang gila tidak paham. Nah, kalau orang gila tidak paham dan tidak mau mengerti. Nah, pertanyaannya, kalau orang gila itu didengarkan ocehannya. Kata kalau orang gila itu ngomel, nguate, ngolok, biar aja, namanya orang gila. Jangan diladeni. Kalau orang gila ngancam itu, biar aja. Namanya orang gila. Boleh ya orang gila jadi imam? Orang gila didengarkan doanya. Nah, berarti kalau tidak paham tentang perubahan susah senang, sakit sehat, kaya miskin, sempit sempit, merupakan aturan ketetapan Allah yang berlaku pada dirinya sebagai alam, berarti dia orang gila. Ini ayat, ini kan bukan kata siapa-siapa. Ini ayat yang dikenal jelas saja. Illa ayatin dilalatun ala qudratillah liulil albabi lidzawil uquli, bagi orang yang punya. Ditanya, ya Allah, berarti selama ini saya bakal tak wajar sholat kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Ternyata saya orang gila. Ini sekitar kan tahajud duha wirid kemen dalam perubahan juga langsung ke depan nenek. Karena kamu masih
masih gila. La ilaha. Jadi kita bisa menimbang ini. Sehingga Allah mengatakan, fala talumunna illa anfusakum, jangan pernah mencela amalmu, mencela wiridmu, mencela apapun, tapi mencela dirimu sendiri yang masih gila itu. Allah, bukan makin balik, benar mumayyiz. La ilaha illallah. Jadi, Masya Allah. Jadi kemudian siapa yang dikatakan ulil albab menurut Allah? Karena semua ayat ini hanya untuk orang yang punya hati dan akal. Siapa itu orangnya? Siapa orangnya? Allah jawab, orang yang punya hati itu ciri-cirinya ini. Alladzina yadhkurunallaha, yang selalu ingat bahwa segala apa yang terjadi ini adalah aturan Allah. Kiaman, di saat dia berdiri, ya Allah, Engkau yang mampu menggerakkan saya berdiri. Wa qu'udan, di saat dia duduk. Artinya dalam berdiri duduk ini menunjukkan gerak. Berarti dalam setiap pergerakannya dia mengatakan, ya Allah, ini bersumber dari Engkau. Wa ala junubihim, dan di saat dia berbaring, artinya sirkulasi kehidupan 24 jam dia ikut Allah. Muttaji'ina fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Wa Ibnu Abbas, yusalluna kadzalika, dan salatlah kamu sesuai kemampuannya pada saat. Artinya minimal dalam kesadaran kita sehari-hari bisa duduk, berdiri, dan segala. Ingat bahwa ini bersumber dari Allah. Itu kesadaran, bukan menyebut, bukan Allah, Allah, Allah sebut enggak. Api, tahu juga. Tempel poster api, tempel, tahu juga. Lapis kecil, api sekali sedot balik, nyala terus. Ini kalau betul cahaya iman walaupun setetes bisa membakar syahwat, bisa membakar dunia ini. Tapi poster api marah gunung, tahu julat kapas nih. Ternyata iman kita ini belum menyelesaikan masalah kecil. Apa yang masalah kecil? Wabal hayatud dunya illa mata'ul qalil. Bahwa tidaklah kehidupan dunia kecuali suatu yang sangat kecil. Ternyata yang kecil tidak bisa dipadamkan oleh iman kita ini. Ini tahu selesai perkara dunia si iman kan. Terus pergi akhirat, wal akhiratu khairu wa. Maka hati-hati kalau iman kita belum mampu menyelesaikan perkara dunia, apalagi perkara kubur, perkara mahsyar, perkara perkara sirat dan yang lain. Jadi kalau lantai 1 tidak bisa kita raih karena lemah, apalagi lantai 100 dengan awak. Ini kita merenung dengan timbang diri dengan ayat ini. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka selalu berpikir pada seluruh penciptaan Allah. Apa penyakit? Apa maksud Allah menciptakan hal ini? Baik. Kenapa Allah buat ini untuk saya? Apa maunya Allah? Kenapa Allah mentakdirkan saya begini? Apa maunya Allah? Kenapa saya diberi sakit? Kenapa saya diberi sehat? Kenapa saya diberi rezeki? Kenapa saya tidak diberi rezeki? Kenapa? Oh, apa maunya Allah dibalik semua ini? Kan itu. Ternyata semua itu hanya Allah ingin dikenal. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifuni, dalam tafsir. Dia adalah Allah menciptakan hanya untuk mengenal Allah saja. Ternyata Allah buat semua keadaan ini supaya kita kenal Allah. Baik dalam keadaan taat maupun keadaan masih, dalam keadaan bala maupun keadaan nikmat.
Kalau kita dapat taat, berarti apa perintah Allah dalam taat itu? Itu syukur. Alhamdulillah, Allah jadikan saya orang taat. Kalau dalam takdir maksiat, apa yang kita buat? Oh, ternyata Allah ingin dikenal Maha Pengampun. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa liman haqqan alayya wa li jami'il muslimin. Jadi bukan maksiatnya sebenarnya buat masuk neraka, tetapi tidak tahu apa perintah Allah dalam maksiat itu. Bukan taatnya yang buat dia selamat, tapi dia mengerti perintah Allah pada taat. Kemudian dalam posisi kita dapat nikmat, apa yang kita buat? Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Kalau kita punya nikmat, bagi, jangan simpan sendiri. Itu maksudnya. Nikmat apa? Nikmat sehat, bagi. Nikmat ilmu, bagi. Nikmat harta, bagi. Nikmat apapun yang kita punya, kita bagi. Itulah maksudnya wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Tapi kalau nggak ngerti apa maunya Allah dalam nikmat itu, celaka juga. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kalau nikmat yang kita peroleh tidak sebanding dengan ketaatan dan amal, berarti itu istidraj. Yang terakhir, apa perintah Allah balas? Wasbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Sabar. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Apa maksudnya sabar itu? Sabar itu bukan nahan, tapi sabar memandang segala yang terjadi bersumber dari Allah, sehingga kita bisa menerima dengan tenang. Nah, itu jadinya. Jadi bukan balanya itu yang mendapat kita selamat, tapi memandang bala itu bersumber dari Allah, sehingga kita dikatakan oleh Allah dalam Quran, wa basyiris sabirin. Berarti kalau kita dapat musibah, berarti Allah pasti akan memberitahukan kita berita gembira. Apa itu berita gembira? Apa itu busyra? Ru'yatun shalihatun, mimpi tentang kejadian masa depan. Berarti kalau belum dapat ini, berarti belum pernah sabar seumur hidup. Apa yang maksud dengan sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu. Ini bukan perkataan. Kalau dikatakan 1000 kali pun tidak akan berubah masalah. Tapi ini psikologi. Psikologinya bilang ini kan milik Allah semua. Kan Allah mau ngapain aja, kembalikan kepada Allah. Itu maksud sabar. Nah, kalau sudah mampu psikologinya seperti itu, maka Allah jamin ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim. Maka orang itu akan dapat salawat. Apa itu salawat? Hadiah dari Allah, kebahagiaan dari Allah, kenikmatan dari Allah, kemudian kalau bahasa Lombok salawat itu senang. Amplop, tuan guru selawat dulu. Betul kan itu? Kasih tuan guru selawat itu dia tuan guru. Selawat bahasa Lombok diartikan sebagai kebahagiaan. Berarti ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim. Orang yang mampu bersabar dalam bala itu pasti Allah berikan kebahagiaan. Tidak hanya kebahagiaan saja, warahmah, dan dapat rahmah, kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan seluruh hidupnya di bawah bimbingan Allah. Nanti kalau dapat bala itu senang apa? Seharusnya ucap alhamdulillah itu gimana? Karena yang empat ini akan didapat. Berarti kalau kita belum dapat yang empat, berarti kita belum pernah makom sabar. Belum pernah sabar sama sekali. Berarti belum pernah sabar sama sekali. Berarti pertanyaannya ini, pernahkah saya sabar seumur hidup saya? Karena
dalam kitab kita sebelumnya, kalau kita menyurai barang siapa yang memperhatikan hak Allah dalam dirinya, la ahdatsallahu hadisan illa a'lamahu. Tiada Allah menjadikan suatu ketetapan di alamnya kecuali Dia akan memberitahu dulu. Apa yang terjadi kepada dunia sendiri. Mana buktinya? Kisah semua para nabi sebelum tenggelam bumi, Nabi Nuh tahu apa enggak? Ketika Nabi Allah Lut mau diujian api, diberitahu apa enggak? Ketika Nabi Allah Ibrahim, semua para nabi diberitahu. Itu sebagai gambaran. Ketika kita memperhatikan hak Allah dalam setiap waktu, setiap keadaan, maka Allah akan memberitahu kita segala hal yang akan terjadi. Itulah maknanya wabasyir, busra itu. Berarti kalau belum dapat, berarti selama ini belum pernah kita sabar. Berarti ngapain kita itu? Ya ini sudah. Lalu ngeluh terus, masya Allah. La ilaha illallah. Maka Sayyidina Ali mengatakan, la tajza, jangan pernah membantah. Fa inna maqadirullah yajri. Maka isbir, sabarlah kalian. Fa inna maqadirullah yajri wa anta majnun. Sabar saja, terima saja dengan lapang dada semua tetap Allah itu. Tetap juga takdir Allah itu akan terjadi. Tidak akan dapat pahala. Fa in jazaka, tapi kalau kamu mengeluh, protes, ya jadi maqadirullah akan mengalir juga takdir Allah. Wa anta, kamu ini akan dihukum oleh Allah, majurun, akan dimajrurun, akan dihinakan oleh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Karena Allah mau menunjukkan, memperkenalkan dirinya maha kuasa, maka sesuatu yang kita inginkan tidak dijadikan oleh Allah. Jadi kita protes, ya Allah begini, nah, seperti itu. Maka orang yang berakal tadi menurut Quran bukan mendefinisi manusia begini, tapi menurut Quran itu orang yang berakal itu alladzina yadhkuruna Allaha wa qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan mereka menggunakan akal dan berpikir pada maksud penciptaan Allah dalam segala hal yang terjadi dalam semesta ini, termasuk keberadaan dirinya. Untuk apa saya di sini? Untuk apa saya diletakkan di dagang oleh Allah? Untuk apa saya diletakkan di kantor oleh Allah? Untuk apa saya diletakkan di pasar? Untuk apa saya diletakkan di warung, di sawah, di toko, di kebun? Apa maksud Allah di situ? Sehingga jangan pernah mencela pekerjaan yang diberi oleh Allah. Aku boleh dicocok, menindak milik. Nah salah, karena Allah telah jelas mengatakan, nahnu qasamna ma'isyatahum hayatad dunya narfa'u darajatin fawqa as-safir. Kami yang telah membagi, kamu harus hidup begini, supaya hidup syariat Allah di mana-mana. Jangan pernah memilih aku dicocok, menindak milik, kita tidak bisa. Karena harus ngerti tafakkaruna fi khalqis samawati. Berpikir apa maksud penciptaan langit dan bumi, termasuk maksud Allah letakkan saya di kantor. Harus ngerti, apakah sekedar cari uang, apakah sekedar cari makan, apakah sekedar hanya untuk gengsi? Kan salah. Ini harus kita pikir, sehingga barulah seluruh amal kita jadi ibadah. Karena kita mengerti maksud Allah ciptakan kita di situ. Ternyata maksud Allah ciptakan kita dimanapun kita berada, illa liya'buduni, hanya untuk memperkenalkan dan mengenal Allah di tempat di mana kita berada. Ya insyaallah. Sehingga tidak ada yang buruk, tidak ada tempat yang buruk, tidak ada tempat yang tercela. Ketika Allah letakkan kita di sana, pasti Allah punya misi, pasti Allah punya tujuan, pasti Allah punya maksud.
Kemudian ketika dia yastadillu bi ala qadrati sadiqihima, dan ketika dia mengambil segala hal yang nampak pada depannya menunjukkan bukti kuasa zat penciptanya, dia mengerti maksud Allah itu. Setelah dia mengerti, barulah terlontar kalimat yang tidak pernah dia bayangkan. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya Allah, ternyata semua ini tidak ada sia-sia. Walaupun menurut orang ini buruk, walaupun menurut anggapan orang kerjaan saya buruk, ternyata tidak ada yang sia-sia ya Allah. Setelah paham hikmahnya. Kalau tidak paham hikmahnya pasti ngeluh aja, tapi dia tidak paham, sehingga tidak ada pekerjaan tercela. Kalau kita mengerti maksud Allah kirim kita di sana, walaupun secara pandangan zahir itu tercela. Contoh hotel, gawe tulis tua kayak itu balik. Apa maksud Allah kirim kita ke sana itu? Jadi seperti itu. Setelah kita paham, Allah beri hikmahnya, Allah beri nilainya, Allah beri keajaiban-keajaiban di situ. Jadi asbab hidayah. Ternyata setelah kita mengerti, terlontar Rabbana ma khalaqta hadza, maha suci Engkau ya Allah yang menciptakan segalanya. Ternyata tidak ada yang sia. Berarti menganggap satu sia-sia, kembalikan nilai ini. Berarti orang gila, tidak guna, tidak ada. Orang pintar ada gunanya, orang bodoh ada orang gunanya, orang baik ada gunanya, orang nakal ada gunanya, orang iman ada gunanya, orang kafir ada gunanya. Yang mengatakan tidak ada berguna, semuanya ada gunanya. Kalau semua baik, apa? Jadi ulama kan? Maka Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, kemudian setelah sadar mengucap kalimat itu, barulah dia mengucapkan subhanaka, maha suci Engkau ya Allah yang menciptakan sesuatu tidak ada gunanya. Sebagaimana perasaan yang diucap oleh orang-orang ini, subhanaka ini untuk mentas atau mentaukidkan kalimat sebelumnya itu. Ternyata tidak ada yang sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah dari semua yang dipikirkan manusia, bahwa ada ciptaan yang sia-sia. Apapun bentuknya, walaupun secara pandangan manusia itu kan inna fi dzalika la'ibratan lil absar. Semua ini pembelajaran bagi orang yang punya pikir, punya hati, dan punya akal. Kemudian setelah mengucapkan tanzihan laka anil ba'asi, mensucikan Allah dari segala keburukan, dari segala yang tidak sesuai dengan pikir manusia. Faqina adzabannar, peliharalah kami jangan sampai kami masuk neraka. Ini maksudnya jangan sampai, ini kalimat balaghah yang disingkat, jangan sampai kami jadi orang yang tidak berakal, yang tidak mengerti setiap penciptaanmu itu punya maksud, sehingga kalau saya salah paham, saya jadi masuk neraka ya Allah. Maka pelihara saya jadi orang seperti, menjadi orang seperti itu. Berarti salah paham terhadap penciptaan segala alam bisa menyebabkan masuk neraka. Auzubillah. Berarti meremehkan ciptaan Allah termasuk salah paham. Kalau salah paham, masuk neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Ya Allah, jika Engkau memasukkan orang ke neraka, jadi ya Allah, jika Engkau menjadikan orang itu salah paham terhadap ciptaanmu, sehingga dia masuk neraka, faqad akhzaitahu, Engkau telah menghinakan dia. Jadi orang yang hina ini orang yang tidak ngerti apa maksud Allah menciptakan segala yang ada. Apa maksud Allah ciptakan dia di situ? Apa maksud Allah hadirkan dia di situ? Wa ma
tiada bagi orang zalim. Berarti orang yang tidak paham terhadap segala yang diciptakan Allah termasuk orang zalim, dan orang yang tidak paham itu tidak akan ditolong Allah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Karena ini ayatnya wa mal zalimina, tiadalah bagi orang zalim. Yaitu siapa? Al kafirina fihi, orang yang menutup diri sehingga tidak paham ciptaan Allah itu. Wadul az-zahira maudhi'us mudmar, itu perletakkan kata zahir itu meletakkan kalimat yang mudmar, isy'aran bi tahsisil khizyi bihim, untuk memberikan kesadaran tentang khususnya penghinaan bagi orang yang tak mengerti terhadap semua makhluk Allah. Allah apa tujuan semua itu dicipta? Padahal tujuan dicipta semua ini inna fi dzalika la'ibratan, semua itu untuk jadi pelajaran bagi manusia saja supaya paham. Kemudian min ansar zaitin ansarin, bahwa dia adalah bagi orang yang tidak paham segala hal yang diciptakan Allah itu akan mendapat pertolongan. Na'udzubillah. Berarti kalau kita tidak ngerti kenapa Allah berikan saya ilmu teknik, kalau tidak ngerti dizolim. Kenapa Allah beri saya ilmu pertanian? Kenapa Allah berikan saya ilmu dagang? Kenapa Allah berikan saya ilmu ini? Kalau tidak paham, zalim. Kalau kita tidak bisa membawa orang menuju Allah dengan ilmu yang kita miliki, berarti kita zalim. Jangan pernah menganggap ilmu itu hanya digunakan cari uang. Salah. Sehingga nanti ketika kita memahami semua itu yang na'una min azabillah, Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil, ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kami telah mendengar panggilan daripada panggilan manusia untuk iman. Jadi ketika dia paham tentang semua itu, seolah-olah alam ini memanggil. Alam ini memanggil sebagai instrumen, alat peraga untuk menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga untuk mengambil contoh yang terdekat saja, ai ilaihi wa huwa Muhammadun al-Quran, an aminu bi rabbikum, supaya mereka beriman dengan Rabb kalian. Fa amanna, maka kami beriman ya Allah bihi, dengan Quran. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunkanlah dosa kami yang tidak paham itu. Ampunkanlah dosa kami yang tidak paham selama ini. Wa kaffir anna sayi'atina, maka hapuslah kesalahan-kesalahan kami di masa lalu yang tidak paham apa tujuan Engkau menciptakan aku di sini. Pala, sekarang udah paham loh kan? Pala tazharuha bil iqabi alaiha, jangan kau hukum saya sebab tidak pahamnya itu dulu ya Allah. Wa tawaffana ayaqbid arwahana, matikanlah saya Allah ma'al abrar, bersama orang-orang yang faham, yaitu para nabi, orang-orang soleh. Sekarang kalau kita tidak pernah menggunakan otak kita untuk memikirkan segala yang Allah hantar untuk membawa orang kepada Allah, kita zalim. Berarti kita masuk neraka. Ini artinya kita tidak akan punya arah dalam hidup. Kita anggap semua ini sebagai instrumen cari uang saja. Lamun wah tambah kantor, mau gaji ya uang. Wah laksanakan kewajiban. Ternyata tidak sekedar itu. Segala hal kelebihan yang Allah miliki untuk mengabdi kepada Allah dan berbuat baik kepada umat. Itulah khairun nas anfa'uhum lin-nas, bukan untuk diri sendiri saja. Jelas insyaallah. Rabbana wa atina, ya wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami. Wa'adtana, apa saja yang telah Engkau janjikan bihi, dengan Quran, ala al-sinati rasulika, atas lisan para rasul, berarti ya pada janji-janji rasul.
minar rahmati wal fadli wa su'alihim dzalika, dan permohonan mereka tentang itu. Fa in kana wa'duhu ta'ala la yukhlifu su'al. Karena janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyalahi permohonan. Ay yaj'alahum min mustahiqihi li'annahum lam yatayaqqanu istihqaqahu. Jadi karena mereka tidak meyakini hak-hak mereka. Kemudian wala tukhzina yaumil qiyamah, janganlah engkau menghukum kami ya Allah ya Rabb pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, ay al-wa'da bil ba'si wal jazaa. Engkau tidak pernah melanggar janjimu ya Allah. Setelah saya berfikir, setelah saya paham, jangan engkau masukkan kami neraka, saya yakin engkau tidak akan sampaikan saya ke sana, karena engkau tidak pernah melanggar janji. Berarti selama ini kenapa orang tidak bisa berpikir? Karena terlalu sibuk menggunakan pikirnya, akalnya untuk mendapatkan untung. Enggak berpikir mitan mau bati, mitan mau kepeng, mitan mau biak balik, pirang merari, muah merari, pirang budi anak, namun budi anak, musim budi anak, enggak ada pikiran. Maka taubahnya seperti hewan. Maka Nabi menyebutkan an-nasu alimun wa muta'allimun wal baqi hamadun. Manusia itu hanya yang ngajar dan ngaji saja. Selain orang yang ngaji, tidak ngajar, semua binatang. Kata Nabi, yang namanya manusia itu yang mengajarkan tentang Allah, yang belajar tentang Allah. Selain itu binatang. Ini sabda Nabi. Allah la ilaha illallah. Sudah jelas di kitab ini dijelaskan. Jelas di kitab ini dalam Minhajul Muta'allim Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi dikatakan an-nasu alimun wa muta'allimun wal baqi hamadun. Jelas di kitab Minhajul Muta'allim. Yang namanya halaman 6. Halaman 6 kitab Minhajul Muta'allim Imam Ghazali. Yang namanya manusia yang ngajar tentang Allah, yang belajar tentang Allah. Selainnya binatang. Milih binatang. Milih bahasa bawi. Allah la ilaha. Milih pacu-pacuan. Nyaleh-nyalehan. Allah la ilaha illallah. Kan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak sampai seperti ini, maka jangan heran kenapa kita ini doa kita belum dijawab. Ternyata dia menjadi manusia. Cuma pacu-pacu dia bilang ngaji dia manusia. Ini bedanya manusia dengan binatang. Kalau binatang hanya belajar cari makan, belajar cara kawin, belajar cara memelihara anak, membesarkan, udah selesai. Tidak ada. Hewan itu belajar bagaimana mengenal Tuhannya, bagaimana memelihara perintah Tuhannya. Tidak ada. Kalau sama yang kita pikir, yang kita pelajari, bicara pegawai, mau kepe, mau biar balik, mau merari, dia anak senang binatang. Ini bukan saya, ini Imam Ghazali yang bilang begitu. Tidak percaya sama Nabi, ya terserah. Allah la ilaha illallah. Jadi siapapun itu, kalau yang dipikir hanya yang dimakan, apa yang dia buat, terus buat rumah, buat anak. Kalau sudah punya anak, bagaimana melihara anak? Kan hidup kita sama kayak hewan. Dan manusia sekarang kan rata-rata gitu. Beli pegawaian, berminta mau mau kepen, berminta kayak kepen. Mau kepen luwe, tidak berani. Lamun berani, tidak boleh anak. Lamun boleh anak, mesti impan anak, mesti sekolah. Adik sekolah, tahu sahabat.
bagus, ada yang ngechat mau pegawaian. Kan ternyata itu aja pikirnya. Terus mau mati, mau selamat, masuk surga. Kan orang sekarang sekolah tinggi-tinggi hanya bagaimana cari uang. Enggak saya pungkiri. Waktu saya S2 dulu, teman-teman saya ini pejabat semua. Saya paling muda pada waktu itu. Umur saya kuliah S2 23 tahun. Teman saya sudah tua-tua semua. Biasa paling banyak. Saya tahu kalau kuliah ini mulai jabatan, jangan munafik kata dosen saya. Jangan munafik, sama-sama kita ini. Kita mau kalian itu kuliah tidak murni untuk ilmu. Kalian kuliah ini supaya kalian naik pangkat, supaya kalian status di masyarakat, supaya ini kita ini bisa penghasilan apa? Betul apa enggak? Jujur aja. Nah, betul pada saya. Nah, gitu. Sehingga kalau tidak ada hubungannya dengan keduniaannya, sulit belajar. Sulit sekali. Ada nggak yang ngaji itu bayar seperti kuliah? Hah? Ada nggak yang ngaji itu bayar seperti kuliah? Zaman saya S2 itu 4.500.000. Zaman saya 2011 4.500.000 bayar per semester. Sekarang ini orang mau bayar mondok aja Pak, protes ya, mau ngejar Allah ya. Oh, tapi untuk dunia ngejar dunia, nah, untuk S3 waktu itu diminta 90 juta. Nah, tahun 2000 berapa? 2013 di Universitas Erlangga Surabaya diminta 10 juta. Dan zaman itu 2013. Nah, kalau sekarang berapa lagi? Itu untuk dunia. Tapi untuk mengenal Allah, mana ada orang mengkopar begitu? Kelelahan sekali demi Allah. Saya di waktu ma'had, di ma'had, teman saya ma'had itu 60, yang masuk tiap hari 5 orang. Karena yang ngaji kita tidak ada ijazahnya, tidak ada ya janji-janji akademisnya. Tapi kalau masuk kuliah tidak pernah telat, takut kurang nilai. Kalau takut kurang nilai, nanti IP-nya kurang dia bagus namanya ketika masuk. Masya Allah. Ini buktinya kita ini bahwa pikir kita sudah terdoktrin hanya untuk jadi karyawan. Jarang kita mau cari betul-betul kenal Allah. Mungkin ada nggak yang bayar ngaji seperti bayar kuliah ini? Ada nggak rajin yang ngaji orang serajinnya kuliah? Tidak menelak. Masya Allah. Padahal pada masa saya itu orang punya laptop, punya komputer itu masih ditinggal, masih duduk ngeprint. Tapi tetap semangat. Masya Allah. Tapi kalau belajar Allah 60 paling 5 orang yang akan ngaji tiap hari yang istiqomah itu. Jadi ini menandakan bahwa kita sering protes, kenapa ini terjadi sama saya? Saya sudah sholat, saya sudah zikir, kenapa tidak ada perubahan? Ya orang kamu binatang. Allah kan di kitab Fadilah Amal itu dijelaskan nanti di akhir zaman akan datang satu masa masjid penuh dengan sholat, tapi satu pun tidak ada yang diberi. Orang sapi semua yang sholat, imamnya sapi, makmumnya sapi. Karena waktu sholat kerjaannya dipikir. Allah Akbar. Udahan bicat laki nih. La ilaha. Maka Sayyidina Ali lebih keras lagi dari Sayyidina Ali ini hadisnya. Kalau hadis dari sahabat itu hadis mauquf. Alladzina yahammu ma yadkhulu fi batnihi qimatuhu kama yakhruju min batnihi. Kalau orang yang risaunya apa yang dia masuk ke dalam perutnya saja, maka nilainya di hadapan Allah seperti nilai apa yang keluar dari perutnya. Ini kata Sayyidina Ali ini. Orang yang manhamuhu yang risaunya ma yadkhulu fi
ma yakhruju min batnihi. Ini kata sekali. Kalau orang itu, termasuk saya, siapapun kita berkecuali, kalau risau dalam hidupnya itu, apa yang masuk dalam perutnya, maka nilainya di hadapan Allah seperti apa yang keluar dari. Kira-kira kalau satu numpuk kain dulu itu berbeda, lampu seember, sehingga semakin banyak ibadahnya, semakin banyak musibah yang ditumpai. Lebih terus nih, saya duit wirid, saya hancur itu. Tanya tumpukan nenek dengan Allah. Maka ini kita tidak harus hidup siapa-siapa, tapi tanya hati dalam diri kita masing-masing. Wajar karena perubahan itu ternyata tanya kita berbeda kan. Allah la ilaha illallah. Ternyata masuk dari imam sembahyang. Tapi ini jangan disampaikan di luar. Jangan disampaikan di luar dan tidak mau berjamaah. Boleh tidak berjamaah kalau hijabnya sudah terbuka. Seperti Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad yang adik Imam Ghazali itu, yang masyhur ceritanya. Ketika Imam Ghazali jadi imam, adiknya jadi makmum, beliau memforsir sholat. Kenapa? Ternyata Imam Ghazali sedang memikirkan kitab fikih bab haid sehingga tubuhnya penuh darah. Orang bawa darah sholat itu boleh nggak? Kan baca bahwa najis. Sehingga dalam pandangan beliau ini sholat yang diterima Allah. Maka dia memforsir. Tapi kalau sudah makom itu ya boleh nggak berjamaah. Tapi kalau makom sekarang ini jangan nggak berjamaah. Salah. Kata ngaji malam Sabtu itu gini dan jangan. Karena alhamdulillah masih terhijab. Alhamdulillah. Bayangkan kalau kita terbuka hijab, duduk di sini orang membicarakan kita. Dalam hatinya marah banyak. Tapi dia tidak ngomong. Kita dengar suara hatinya, dia membicarakan kita, dia mengolok kita. Kan kalau hati ini belum siap menerima, kan rusak. Mas berjamaah, tidak ngolok, padahal tidak pernah ngomong orang. Kan jadi alhamdulillah kita belum terbuka hijab. Nanti kalau terbuka hijab belum siap, semua orang akan dituduh difitnah. Oh, jangan jadi imam itu. Dia ini basah imam. Kan bahaya nanti itu. Allah la ilaha illallah. Maka ini sekarang saya bertanya, mau jadi manusia atau hewan? Manusia. Kita cek ya. Kita cek itu an-nasu alimun wa muta'allimun wal baqi hamajun. Itu harus tadi. Manusia itu orang yang mengajar dan belajar tentang Allah, tentang syariat, tentang agama. Sisanya binatang. Wal baqi hamajun binatang. Itu sebenarnya tinggal dipikir saja. Kemudian wala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Maka ketika dia tawadhu seperti itu, maka fastajaba lahum rabbuhum, barulah Allah akan menjawab mereka. Kalau sudah mampu seperti itu, fastajaba lahum rabbuhum, du'ahum, Rabb mereka akan menjawab kepada mereka segala doa-doa mereka. Kemudian anna la uti amal amilin, bahwasanya yakni aku kata Allah, aku tidak akan pernah menyanyiakan amalan orang yang beramal di antara kalian min dzakari wa untha, laki-laki maupun perempuan. Ba'dukum min ba'din, sebagian kalian atau sebagian yang lain. Tidak pernah ayat inas dan aksi. Walladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau sekarang dari maksiat kepada taat, yang hijrah dari kufur kepada tauhid.
ukhriju min diyarihim, mereka dikeluarkan dari rumah-rumah mereka. Keluarkan berhijrah. Kita keluar untuk belajar sekarang. Yang secara real, waki ini kita keluar dengan rumah, tinggalkan di kampung halaman untuk belajar. Wa'udhu fi sabili aidini, mereka tercela. Namanya ngaji itu sakit, tidak enak, jangan panas, becek, namanya gitu. Nah, mereka sakit di jalan itu. Waqatilu, mereka memerangi kafiran. Kalau sekarang memerangi sifat kekafiran dalam dirinya, memerangi sifat kekafiran yang ada dalam diri kita ini. Waqatilu, dan mereka terbunuh. Artinya dalam proses memerangi syahwatnya, memerangi sifatnya yang masih buruk itu, dia mati walaupun belum mampu mengalahkannya. Belum dia mampu menghilangkan, tapi dia sudah melawan, maka terbunuh atau meninggal dunia sebelum dia alim, sebelum dia sempurna. Lau kaffiranna anhum sayyi'atihim, maka semua kesalahan-kesalahan mereka kami akan ampunkan. Jadi selama kita ngaji jihad, dosa yang habis. Ini firman Allah ini. Waqatilu, dia berperang dan diserang, membunuh dan dibunuh. Artinya membunuh itu dia mampu. Dalam tafsir Imam Syafi'i tadi, membunuh nafsunya atau terbunuh oleh nafsunya sebelum dia berhenti. Dia mampu kendalian, tetap ngaji. Lau kafirna anhum sayyi'atihim, maka saya, Allah langsung sebut saya. Lau kafirna anhum, saya akan selalu menutup, menghapus, menghilangkan anhum, dari mereka, sayyi'atihim, semua dosa-dosanya, mulai dari balik sampai saat ini. Dijanji Allah ini. Kemudian wal asturha bil maghfirah, aku akan menutup semua kesalahannya dengan ampunan. La adkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, saya berjanji akan memasukkan ke mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tawaban, sebagai reward, sebagai balasan, sebagai ganjaran atas lelah ini. Lelah dengan Bali, jalan rundak, becek, malik pertengah, batu-batu, ban lebih, remo, mobil remo. Gimana sih Allah Ta'ala? Tawaban min indillah, ay masdarun min makna lau kafirna makarna, balasan dari sisi Allah langsung, dari sisi Allah. Sehingga dalam hadis dikatakan manittabara fi sabilillah, orang-orang yang berdebu-debu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia haram alaihim nar, akan haram satu neraka. Itu kan di Mekah, debu. Di sini ada debu jalan. Barang siapa yang berbecek-becek, bisa pilih. Kalau di sini becek orang. Kalau di Mekah itu berdebu-debu. Ini tidak ada debu, ada rauk, lecak. Jadi manittabara bisa dikias, barang siapa yang berbecek-becek, bisa bilang haramallahu alaihi niran, haram pakaiannya, jasadnya tertentu neraka. Seperti Abu Bakar naik cara motor, alhamdulillah, saksi. Allah, la ilaha illallah. Jadi saksi dia pada akhirat, motor remo, mobil remo, sampai cukup ya Allah nih saksi kalau ngaji. Insya Allah. Wallahu indahu husnul thawab, dan di sisi Allah balasan yang paling baik. Masya Allah, ini balasan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu Allah tegur. Ini Allah warning nih. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad. Janganlah perubahan-perubahan penguasa orang kafir yang menguasai kalian itu membuat kalian tertipu. Artinya media selu, media santri, orang kafir, orang balik
tidur sampai mati, selalu buat TV, baca koran, nonton YouTube. Terus minta surga bigiri, bisa. Olah kan? Nonton-nonton di rumah cukup stay YouTube, baca ngaji tauhid di YouTube, kemudian baca-baca buku, mati mau surga bigiri, bisa. Olah. Masya Allah, la ilaha illallah. Maka tidak apa-apa kita dengan Allah sekarang, karena al-ajru ala qadri masyaqqah. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Coba apa bunyinya? Al-ajru ala qadri masyaqqah. Balasan dari Allah tergantung seberapa lelah mengejar. Insya Allah. Jelas saja Allah tadi. Ini la udi'u amal amil minkum. Ini firman Allah. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan orang yang beramal di antara kalian. Walaupun kita belum ikhlas tidak masalah. Tapi syaratnya istiqomah. Tetap Allah tidak sia-siakan. Cuma kalau sekali tidak kita kalah kita berarti. Dan insyaallah, jadi orang ahli dunia itu berani korban ratusan juta untuk supaya dapat kerjaan yang mudah. Masa kita berlelah dikit aja untuk dapat Allah itu berani. Masya Allah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kita. Kemudian lanjut sedikit. Mata'un qalil, segala kenikmatan dunia ini hanya sedikit. Etamatta'una bihi yasiran fid dunya wa yafna. Kalau kita lalai, tidak mau ngaji, tidak mau dakwah, tidak mau jihad, hanya lalai kena kenikmatan dunia sedikit saja, etamatta'una bihi yasiran fid dunya wa yafna, yang akan senang. Tsumma ma'wahum jahannam, maka tempat mereka adalah jahannam. Wabitsal mihad. Mihad ini artinya piros. Piros itu adalah kasur. Maka seburuk-buruk tempat tidur itu adalah jahanam. Berarti orang yang tidak mau ngaji karena terlena dengan nafsu dunia, maka tempat mereka neraka jahanam. Karena ngaji ini adalah mempertahankan agama. Ini namanya husnul Islam. Benteng Islam di akhir zaman ngaji. Karena kalau tidak ada orang ngaji kita lagi, kalau dengar ceramah saja kan, besok bertanya agama, kemudian ngerengah lain. Tapi kalau jelas kitabnya, walaupun saya tidak bisa baca, dulu pernah saya ngaji kitab Sawi. Sehingga si dia punya referensi. Si dia tidak bisa baca, tapi bisa nasihat. Dulu saya pernah ngaji kitab Sawi, gini cerita. Kalau kurang jelas nanti bisa baca kitab Sawi di tafsir Quran. Kan bisa kita arahkan orang yang bisa itu, sehingga ada valid keilmuan kita. Kalau saya ceramah, unik ngerengah lain, unik kebantah, berjawab. Manusia bisa salah. Makanya kita ngaji terus kita, karena ini langkah di akhir zaman. Ngaji istiqomah perlembar kitab ini langkah di akhir zaman ini. Orang senangnya hanya sekedar lalu begitu saja, tidak sampai mau meramatkan kita. Siap insyaallah ya. Mudah-mudahan jadi dalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita belum sempurna, tapi terus belajar. Supaya janji Allah tadi, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kita dan menjadikan asbab hidayah buat anak keturunan kita, sehingga semua generasi kita, anak kita, cucu kita dijadikan ahli agama oleh Allah, jadi ahli iman, masuk surga bibir hisab. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan kalau kita sering pikir ilmu, sering risau dengan ilmu, maka akan lahir dari anak cucu kita jadi ulama. Amin.
ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna saghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.